Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat seperti Bapak Ibu guru di sekolah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masih dalam tema 6, subtema 2. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita belajar PPKN. Sedangkan materi kita pada pagi hari ini adalah hak sebagai warga negara. Pada subtema 1, kalian sudah mempelajari kewajiban sebagai warga negara Indonesia, kewajiban kalian di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sekarang kita mempelajari mengenai hak. Jadi anak-anak, setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut hendaknya dipenuhi dengan seimbang. Jika telah melaksanakan kewajiban, seseorang itu baru boleh meminta haknya. Oleh sebab itu, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum seseorang meminta haknya. Jadi anak-anak, kalian bisa buka buku pena halaman 34. Ya, coba kalian buka buku pena halaman 34. Hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi Bu Guru ingatkan kepada kalian, hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kalian masuk kepada materi manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara, kalian harus tahu contoh hak yang diperoleh sebagai warga negara. Yang pertama itu adalah hak menganut agama. Itu diatur di dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang bunyinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Yang kedua, hak dalam menganut agama itu diatur dalam UUD 45 pasal 28E ayat 2 yang bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pendidikan dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, hak menganut agama ini diatur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Itu adalah contoh hak warga negara menganut agama. Sekarang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ini juga diatur dalam UUD 1945. Yang pertama diatur dalam pasal 28C ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak mendapatkan pendidikan juga diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ya. Nah, oleh karena itu dalam pasal 31 ayat 1, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Ini juga diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat adalah hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Ini diatur dalam UUD 1945. Yang pertama itu adalah diatur dalam pasal 27 ayat 2. Bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan ini diatur dalam pasal 28D ayat 2 yang bunyinya setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan pekerjaan, ya. Yang kelima itu hak warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ini juga diatur dalam UUD 45 pasal 28D ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan kehidupan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi pasal ini menjelaskan bahwa negara ini memberikan hak yang sama kepada warga negaranya, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh hak warga negara. Nah, sekarang kita masuk kepada manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Pemenuhan hak warga negara dalam berbagai kegiatan dan aktivitas itu merupakan suatu kesatuan dari upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional kita adalah kesejahteraan rakyat dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, manfaat pemenuhan setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Itu dapat kamu buka Bu Pena halaman 45. Nah, di situ contohnya setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak, atas mendapatkan pendidikan yang layak. Itu diatur dalam pasal 31 UUD 1945. Jadi manfaat pemenuhan hak warga negara itu antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memperoleh pekerjaan. Nah, upah dari pekerjaannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Begitu pula dengan setiap warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan.
Itu diatur pasal 31 UUD 1945. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah pendidikan formal. Pendidikan formal itu dilakukan di bangku sekolah, ya. Pendidikan ini dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas, sehingga generasi penerus bangsa ini dapat membangun negara agar lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan bagi warga negara sangat penting untuk dipenuhi. Begitu pula dengan pemenuhan hak perlindungan hukum dapat mewujudkan keamanan, keadilan, keteraturan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemenuhan hak atas penggunaan fasilitas kesehatan dapat menciptakan kesehatan masyarakat. Dan lanjutnya, pemenuhan fasilitas umum dapat mensejahterakan kehidupan bersama. Dan masih banyak lagi manfaat pemenuhan hak, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Kalian buka buku pena halaman 60. Pelaksanaan hak sebagai warga negara ini juga diatur dalam UUD tahun 1945. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Ya, itu dalam pemilu juga kita melaksanakan hak kita, ya. Hak ini tidak bisa dipaksakan, ya. Jadi setiap warga negara itu memenuhi syarat sebagai peserta pemilu berhak untuk memilih dan dipilih tanpa ada paksaan, ya. Itu pelaksanaan hak sebagai warga negara dalam kebebasan untuk menyatakan pendapat, ya. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga negara mendapatkan haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Kita lanjut. Ya, sudah anak-anak, mungkin cukup sekian dulu materi kita PPKN, subtema 2, tema 6. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan DJTM. Terima kasih, selamat pagi.